Rusia kerahkan 20 pesawat Tu-95 yang bisa bawa bom nuklir, sirine Ukraina meraung-raung. Тобто противник, який нас штурмує, він тут нормально підготовлений. Можливо, навіть там не так, як розказують, що штурмують там зеки, які тут стоять, і все решта, підрозділ, який знає, що він робить. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Militer Rusia menggerakkan 12 pesawat pengebom Tu-95 yang mampu membawa bom nuklir pada Rabu sore. Ketika selusin pesawat itu lepas landas, sirine peringatan serangan udara meraung-raung di seluruh wilayah Ukraina. Sekelompok Tu-95 MS musuh lepas landas dari lapangan terbang olehnya, wilayah Murmansk, Rusia, kata Angkatan Udara Ukraina. Ditambahkan oleh Angkatan Udara Ukraina bahwa selusin pesawat musuh ini akan meluncurkan serangan rudal dan diperkirakan waktu kedatangan di lokasi peluncuran rudal potensial pukul 17.00. Menurut layanan militer Kiev, ke-12 pesawat Tu-95 menembakkan rudal jelajah pada Rabu petang. Rudal jelajah diluncurkan dari 12 Tu-95 MS dari Laut Kaspia, lanjut Angkatan Udara Ukraina. Rudal jelajah biasanya terbang selama 1 atau 1,5 jam di perbatasan Ukraina dan mampu mengubah lintasannya. Biasanya, setiap pesawat Tu-95 MS membawa 2-4 rudal dan muatan tempur maksimum adalah 8 rudal. Belum ada laporan dari militer Kiev tentang dampak dari serangan rudal oleh Stelsin atau selusin pesawat pengebom Moskow tersebut. Pada hari yang sama, sekitar pukul 13.00, pasukan Rusia meluncur serangan rudal jelajah kaliber dari Laut Hitam, di mana militer Kiev mengklaim telah menembak jatuh kedua misil tersebut di Oblast Vinnytsia. Pesawat pengebom Tu-95 MS Rusia juga dikenal sebagai BIR. Dalam terminologi NATO adalah pesawat pengebom strategis jarak jauh yang telah menjadi bagian penting Angkatan Udara Rusia. Pesawat ikonik ini dicirikan oleh desain sayap menyapu dan khas dan juga konfigurasi 4 mesin, dilengkapi dengan mesin turbo drop yang kuat. Pesawat Tu-95 MS memiliki jangkauan yang mengesankan, memungkinkan mereka untuk melakukan misi dan patroli diperpanjang. Pembom ini mampu membawa berbagai muatan termasuk amunisi nuklir dan konvensional, menjadikannya platform serbaguna untuk pencegahan strategis dan operasi militer konvensional. Terlepas dari usia mereka, Tu-95 MS tetap menjadi komponen penting dari triad nuklir Rusia, memastikan kemampuan negara untuk memproyeksikan kekuatan yang juga menanggapi potensi ancaman di jarak yang sangat jauh. Tak berdaya hadapi kekuatan Rusia, pilot jet tempur Ukraina nangis minta jet tempur F-16 Mamarika. Ukraina pun kewalahan menghadapi betapa kuatnya pertahanan udara Rusia yang kekuatannya bukan main-main. Sampai seluruh jet tempur bantuan milik Ukraina dihancurkan dengan mudahnya. 2 jet tempur Ukraina meraung tepat di atas pepohonan, terbang dalam formasi saat mereka menuju garis depan serangan balasan Ukraina. Jet tempur era Soviet Su-25 meluncur perlahan keras memuntahkan asap hitam tebal saat mereka melaju. Mereka tampak seperti memeluk tanah.
terbang serendah mungkin untuk menghindari radar Rusia, pertahanan udara, dan yang lebih penting jet musuh. Jet tempur Su-25 adalah pesawat kuno pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Mereka bukan tandingan jet tempur Su-35 Rusia dan radar canggih, serta rudal jarak jauh mereka. Kami kehilangan banyak pesawat karena pencegat ini, kata pilot Su-25 Oleksky yang menggunakan call sign Pumba. Seperti dilansir dari CNN, dia tahu betul perjuangan berat yang dia dan rekan-rekannya hadapi. Setelah kehilangan banyak rekannya sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai 1,5 tahun yang lalu, saya kehilangan pemimpin skuadron saya dan wingman saya dalam pertempuran, ungkap Pumba. Mereka berdua adalah pahlawan Ukraina, imbuhnya. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang tersayang adalah beban yang masih dia pikul. Ketika Anda melihat rekan Anda meledak di depan mata Anda secara real time, itu mengejutkan, katanya. Salah satu masalah utama yang dihadapi pasukan darat Kiev saat serangan balasan sedang berlangsung adalah kekuatan udara Rusia yang menahan mereka. Rusia masih mempertahankan superioritas udara yang mempersulit pasukan darat untuk bergerak maju. Penerbangan mereka bekerja secara bergelombang seperti di Vietnam, Afghanistan, kata seorang wakil komandan batalion dari 128 Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah, terus-menerus sepanjang hari. Mereka bekerja dengan helikopter atau pesawat terbang, kata komandan yang menggunakan call sign SPA. Secara umum, dukungan penerbangan sangat kurang, akunya. Secara total, Ukraina telah menerima 45 jet tempur Su-25 dan MiG-29 dari NATO, negara sekutu di Eropa. Tetapi ini bukan hanya permainan angka. Seorang pilot MiG-29 dengan call sign JUS mengakui kesulitan yang dihadapi Angkatan Udara Ukraina, mengatakan negara barat dapat membantu dengan menyediakan jet tempur F-16 yang didambakan Ukraina. Kami membutuhkan lebih banyak lagi untuk JUS dan wingman-nya. Pelatihan sudah dimulai sejak lama. Kami mulai belajar sendiri setahun yang lalu, katanya. Kami mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami. Kami mencoba membaca beberapa manual yang tidak diklasifikasikan. Kami menerbangkan simulator F-16 improvisasi, ungkapnya. JUS mengatakan Ukraina membutuhkan setidaknya satu skuadron yang terdiri dari 12 hingga 20 jet untuk menyamakan kedudukan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk memiliki dampak nyata di medan perang. Untuk membuat perbedaan, semua tugas kami untuk operasi garis depan dan untuk operasi wilayah yang damai, 4 atau bahkan 5 skuadron seperti itu, katanya. Untuk masa depan, untuk perspektif jangka panjang, kami membutuhkan lebih banyak lagi. Saya yakin lebih dari 100, ia menambahkan.